Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Yunika Afrianingsih MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Perkembangan. Pertama-tama sebelum kita masuk video, perkenalkan, nama saya Abdul Rahmat, NIM D012001, kelas reguler A, Prodi PGSD. Materi kita hari ini yaitu pengaruh lingkungan terhadap perkembangan anak. Lingkungan adalah salah satu faktor penting dalam mendukung kecerdasan anak. Kecerdasan atau inteligensi anak dipengaruhi oleh 3 faktor, diantaranya faktor bawaan, faktor gizi, dan faktor lingkungan. Lingkungan ikut serta dalam pembentukan cara belajar hingga cara anak menyikapi sesuatu. Lingkungan yang pertama, mereka lihat tentu saja keluarga. Tetapi semakin besar, semakin anak bisa berjalan, lingkungan anak semakin bertambah luas. Ia semakin mengenali desanya, mengenali orang-orangnya, sampai dengan tumbuhan di sekitar mereka, serta teman-teman mereka. Satu contoh, lingkungan yang ramai, meriah, serta banyak orang membuat anak mudah bersosialisasi, mudah mengenali karakter orang lain. Begitu pula sebaliknya, apabila lingkungan anak sepi dan hanya ibu di rumah, maka anak akan cenderung introvert atau menutup diri. Pengaruh faktor lingkungan untuk tumbuhan kembang si kecil. Lingkungan merupakan faktor yang cukup penting dalam proses tumbuh kembang si kecil hingga ia dewasa. Faktor lingkungan dapat mempengaruhi tumbuh kembang si kecil sejak ia berada dalam kandungan. Selain faktor lingkungan pranetal, terdapat juga faktor lingkungan postnatal atau setelah kelahiran. Faktor ini dibagi menjadi 1. Lingkungan biologis, misalnya jenis kelamin, nutrisi, penyakit kronis, dan metabolisme. 2. Lingkungan fisik, misalnya kebersihan, cuaca, dan keadaan rumah. Yang 3. Lingkungan psikososial, misalnya stimulasi, motivasi belajar, dan teman. Tentunya faktor genetik juga memiliki peran dalam perkembangan kecerdasan anak. Tetapi hal tersebut tidaklah mutlak. Anak-anak yang berasal dari keturunan sama tetapi dibesarkan dengan cara yang berbeda, memiliki ketingkatan kecerdasan yang berbeda. Sebagai orang tua, bisa memberikan stimulasi berupa cinta dan kasih sayang dalam keluarga. Orang tua juga perlu mendukung tumbuh kembang si kecil dengan memastikan kebutuhan nutrisi terpenuhi dengan baik. Orang tua juga harus memberikan dukungan pada si kecil agar ia dapat membantu pergaulan yang baik dan sehat. Melihat betapa pentingnya stimulasi untuk proses tumbuh kembang si kecil, maka orang tua harus memastikan agar si kecil mendapatkan stimulasi yang cukup, tepat usia, dan berkualitas agar ia mencapai potensi maksimalnya. Pengaruh lingkungan terhadap pendidikan anak. Lingkungan adalah salah satu faktor yang paling besar pengaruh bagi pendidikan. Lingkungan juga mempengaruhi perkembangan karakter anak. Bila anak tumbuh dan berkembang di lingkungannya baik, santun, dan taat beragama, maka anak pun akan tetap menjadi pribadi yang baik. Tetapi sebaliknya, pengaruh buruk dari lingkungan juga merupakan kebiasaan yang mudah menular. Oleh karena itu, orang tua harus benar-benar memperhatikan pengaruh lingkungan terhadap pendidikan anak. Keluarga dan lingkungan. Sekolah adalah salah satu kembang keluarga, adalah lingkungan awal dari terdekat pada masa tumbuh kembangnya. Semakin orang tua menjadi teladan pertamanya. Untuk itu, orang tua harus menjadi sikap karena ia akan ditiru oleh anak. Sebanyak usia 6 hingga 7 tahun, anak-anak mulai memasuki lingkungan di luar keluarganya, yaitu sekolah. Oleh sebab itu, mereka harus cermat memilih sekolah yang tepat dengan lingkungan pendidikan yang baik. 3 faktor yang mempengaruhi perkembangan anak. Perkembangan anak memang harus diperhatikan sejak usia dini. Apa yang ia terima, lihat, dan rasakan sejak kecil sedikit banyak akan mempengaruhi tumbuh kembang dan masa depannya. Adapun beberapa hal yang bisa dijadikan indikator untuk melihat perkembangan anak pada setiap kategorinya, seperti faktor lingkungan, faktor biologis, dan hubungan interpersonal. 1. Faktor lingkungan.
Di dalam rumah, pasti anak memiliki ruang untuk bermain dan menjelajahi kepadatan penduduk tidak terlalu parah, dan terdapat ruang hijau seperti tanaman tempat anak-anak bisa bermain. Di lingkungan sekitar rumah, pastikan anak terhindar dari ancaman kontaminasi polusi kimia seperti asap pabrik atau limbah pabrik. Kondisi kelembapan perumahan juga berkontribusi terhadap kesehatan yang buruk. Ekonomi keluarga juga merupakan faktor perkembangan anak yang mempengaruhi. Keluarga yang mengalami tekanan keuangan atau beban utang yang tinggi akan menjadi anak minder atau tidak percaya diri. Latar belakang pendidikan orang tua dan keluarga akan menentukan bagaimana cara anak tersebut dididik. Semakin tinggi pendidikan orang tua dan keluarga, maka kemungkinan anak akan terdidik dengan baik juga semakin tinggi. Asupan nutrisi yang dikonsumsi oleh anak juga menjadikan salah satu faktor pendukung tumbuh kembang anak. Beberapa pemerintah kota bahkan memiliki program yang memiliki subsidi khusus untuk makanan. Dari faktor lingkungan ini dapat diambil kesimpulan bahwa kondusivitas di dalam rumah, lingkungan sekitar rumah, ekonomi keluarga, latar belakang pendidikan orang tua, serta asupan nutrisi harus diperlihatkan. 2. Faktor biologis. Jenis biologis. Jenis kelamin anak laki-laki dan perempuan berbeda proses tumbuh kembangnya. Jika ada perempuan, maka budaya dan adat menghargai kesetaraan dan hak-hak perempuan. Pertanyaan yang sama juga harus Anda pikirkan jika ada anak laki-laki. Anak yang terlahir dengan berat lahir sehat tentunya akan berbeda perlakuannya dan anak yang terlahir berbeda dari kondisi normal, baik itu secara kecil besar bahkan mungkin cacat. Kesehatan itu pasca melahirkan juga menjadi perhatian. Beberapa ibu mengalami sakit ringan setelah melahirkan, sehingga biasanya anak akan diasuh oleh orang tua atau keluarga lainnya. Kesehatan anak secara mental dapat dilihat dari seberapa hangat lingkungannya dalam mengasuhnya. Beberapa ibu biasanya juga mengalami sakit secara mental setelah melahirkan. Ibu akan menderita kegelisahan, depresi, atau gangguan suasana hati lainnya yang tentunya akan mengganggu proses pendidikan anak. 3. Hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal antara Anda dan anak sangat penting karena mereka akan mempelajari banyak hal melalui hal ini. Kontak mata, senyuman, dan peniruan lainnya yang akan membuat gambaran cara berkomunikasi mereka lebih lanjut. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila min thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.